Berlatar di suatu hutan, cerita Yute dimimitikan dengan memperlihatkan seorang wanita berlari ketakutan setelah melihat temannya tewas tergantung di atas tatangkalan. Kemudian wanita itu mencoba berteriak sekeras mungkin, berharap ada seseorang yang mendengar dan menolongnya. Namun apa daya, temannya yang lain malah asik mendengarkan musik DJ TikTok dan tidak dapat mendengar teriakan tersebut. Namun saat wanita ini melanjutkan bersantainya, tiba-tiba sedangkan wanita yang berlari tadi akhirnya ia sampai di lokasi camping. Lantas wanita itu memberitahu kedua temannya ketika mereka sedang mendirikan tenda. Si wanita mengatakan, "Lari anjing, lari keraan." Melihat salah satu temannya ketakutan, si cowok malah berniat melawan hingga pada akhirnya mereka semua pun berhasil tertangkap dan terbunuh. Kemudian pada suatu hari kita diperlihatkan kepada 3 orang teteh-teteh gelis nan bahenol. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang ini bernama Lenny, ini Charlie, dan terakhir bernama Ellie. Kala itu mereka sedang menjemput salah satu temannya yang bernama Kate. Usus punya usus, Kate ini merupakan mantan tentara dan beliau memutuskan pensiun dini setelah kematian suaminya saat di medan perang. Nah, di hari yang cerah ini mereka berencana akan pergi ke hutan untuk bercamping sambil menikmati liburan. Ternyata mereka berempat ini saat remaja merupakan satu circle atau bestian, dan pada hari ini mereka memiliki kesempatan untuk kembali berkumpul. Tak lama datang satu lagi teman mereka yang bernama Tori, di mana ia diantar oleh sang pacar yang bernama Dean. Namun baru saja mereka tiba, Tori dan Dean malah cekcok sebab Dean tidak setuju dan tidak mau pacarnya kembali bersatu dengan teman-temannya karena Dean menganggap bahwa teman-temannya cuma wanita yang hobi main-main gak jelas dan juga tidak bisa diajarkan apa itu arti dari kehidupan. Mendengar teman-temannya dipandang sebelah mata, ditambah Dean mulai sedikit kasar pada Tori, Kate yang merupakan mantan tentara langsung menghajar Dean hingga tersungkur. Setelah itu mereka berlima pun berangkat menuju lokasi tujuan. It's obvious. Trust me. You really need to listen to your head and your friends. Get out. That's right. I know. Wrong with my taste. Okay, but not that. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya sampailah kelima sahabat ini di hutan yang dimaksud. Lantas mereka pun mulai menurunkan barang bawaannya dari mobil. Kate yang merupakan mantan anggota militer, dirinya pun segera mempersiapkan peta dan kompasnya, di mana ia akan mencari jalur alternatif supaya mereka semua bisa sampai dengan cepat. Setelah semuanya siap, perjalanan dan petualangan pun dimulai. Riverbeds will be there by 1300. When is 1300 for the roof up? Now, fine. The next 3. No, seriously, how annoying. In my hair. Beautiful hair. Just have 4 ages, it's like not double. It's prick. Don't worry about him. Even he can't find you out here. Camping. Hello, guess what camping is? Oh, we're here. Beautiful. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, Ellie pun meminta pada teman-temannya untuk bercamping di tempat mereka sekarang. Akan tetapi Kate menolak karena tujuan mereka bukanlah di sini, ditambah perjalanan ke lokasi yang dituju masih jauh. Kemudian mereka pun berhenti sejenak di suatu sungai yang indah. Namun di balik keindahannya itu terdapat jasad seorang wanita yang tergeletak di dalam goa. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah di atas curug yang sangat biang. Lantas mereka semua pun langsung berfoto selfie. Kapan lagi coba anak kota main ke hutan yang sangat indah, ya kan Blay? Kate yang merupakan wanita tangguh, dirinya pun memberi semangat pada teman-temannya karena tempat tujuan kita yang indah sudah menunggu. Di sungai ini juga Kate menyempatkan berenang, hitung-hitung menghilangkan bau kesang di tubuhnya. Namun tanpa ia sadari, di dalam sungai itu terdapat jasad manusia lagi. How about we have a glass of this? We have a fucking secret stand.
What should we taste? Yeah, what we tasting? Kuman. Kuman. Oh, no! How is it? How is it? Sementara di sisi lain hutan, ternyata terdapat pengunjung lain yang sedang berkemping, di mana mereka merupakan sepasang kekasih bernama Adam dan Anna, dan satu temannya bernama Anja. Terlihat si Adam terus bertengkar dengan si Anna, entah masalahnya apa. Untuk melerai mereka, Anja pun mulai mengajak Adam pergi dari tenda dengan alasan untuk memasang perangkap. Kembali ke Kate dan keempat sahabatnya, terlihat mereka sudah sampai di suatu tebing, di mana mereka mengharuskan naik ke tempat tinggi untuk menemukan di mana lokasi camping mereka. Di tempat yang bersamaan juga terdapat 3 orang pria yang sedang memanjat tebing. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang ini bernama Ethan, ini bernama David, dan terakhir bernama Johnny. Johnny, yes papa. Kemudian saat para pria itu turun, para wanita pun langsung bertemu dengan ketiga pria tampan ini. Tentu saja pertemuan ini bagaikan menemukan harta karun di tengah hutan. Lantas mereka pun mulai berkenalan. Tetapi tidak dengan Kate, ia tetap fokus mencari jalur supaya mereka segera sampai tujuan sebelum kemagriban di hutan. Mengetahui para wanita sedang mencari tempat camping, lantas David pun menawarkan mereka untuk bercamping di lokasinya. Namun lagi-lagi Kate tidak setuju karena kita sudah memiliki tujuan sendiri. Doing out here. Just having a bit of a boys' weekend. Just a fun weekend, really. With those nails. Well, maybe they're no good for climbing. Yeah. So, are you guys going to... That's it. Okay, okay. Should we do Sunset Point tomorrow? Give the girls a break. Guys, pitch the tents before it gets dark. Thank you. I mean, that's us. Well, sure. Yeah, I think we did a picture around here, aren't we? Yeah, there's really nice place. So, might see you later. Hopefully. Yeah, well, now there's a reason to be. You've got one-track minds. Well, a bit of smart. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup jauh, pada akhirnya sampailah para wanita di tempat tujuan. Dan jika kita lihat, tempat itu tidak indah-indah amat dan cuma terdapat danau di sana. Kemudian Kate langsung membagi tugas kepada teman-temannya untuk mendirikan tenda dan mencari kayu bakar. Sementara di sisi lain, David yang sedang duduk di bawah pohon, dirinya dibuat terkejut oleh kedatangan Charlie. Dan secara kebetulan, David juga ditugaskan mencari kayu bakar sama seperti Charlie. Sebagai lelaki sejati, David pun memberikan kayu bakar miliknya, hitung-hitung sebagai awal perkenalan mereka. Sementara di tempat lain, Ethan dan Johnny yang sedang berjalan, mereka malah melihat seorang wanita yang sepertinya mau diperkaos. Dengan cepat mereka berdua pun langsung menolong wanita itu. Dan ternyata wanita itu adalah si Anja, yang sepertinya dipaksa oleh Adam untuk melakukan mantap-mantap di tengah hutan. Fuck are you looking at? She's fine. Oh, fuck off. You should be careful. Oh, wait. You should be careful. Fucking pussy picking up an axe. Come on, Come on, fucking kill me. Kembali ke tenda para wanita. Ketika mereka asik mengobrol, keasikan mereka berubah menjadi sedih karena Kate teringat almarhum sang suami, di mana suaminya itu tewas saat menolong rekannya di medan perang. Saking tidak kuatnya menahan kesedihan, Kate langsung pergi meninggalkan ketiga sahabatnya. Sedangkan Lenny dan Ellie malah teringat mantan pacarnya. Kecuali si Tori, ia malah senang bisa jauh dengan kekasihnya yang kasar dan sering marah-marah. Walaupun beliau merupakan orang kaya. Nah, disinilah mereka pun teringat kepada ketiga pria tadi. Bahkan mereka juga berniat mencari lokasi tenda mereka. Siapa tahu kan bisa berkenalan lebih dekat. Sementara Charlie yang masih mencari kayu bakar dan berniat kembali ke tenda, tiba-tiba dirinya terkena jebakan dan membuat tubuhnya tergantung. Singkat cerita, malam pun poek. Saat kembali ke tenda, Kate bingung karena ia tidak melihat seorang pun di sana. Sementara di sisi lain, Dean, pacar dari Tori, baru saja sampai di hutan. Ternyata ia sangat khawatir karena sampai malam ini Tori belum memberi kabar. Sedangkan Lenny, Ellie, dan Tori, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Mereka juga takut dimarahi oleh Kate. Dan benar saja saat mereka tiba, mereka disambut dengan tatapan tajam dari wanita mantan tentara. Kate yang masih khawatir karena Charlie belum juga terlihat. Lantas mereka berempat pun memutuskan untuk mencarinya di tengah hutan yang gelap.
Tetapi di saat mereka sedang mencari, mereka melihat cahaya lampu dari kejauhan. Lantas mereka pun memberanikan diri menghampiri cahaya tersebut, yang ternyata itu adalah Johnny dan Ethan yang sedang ngojay di danau. Di sini kedua pria itu pun mulai mengajak para wanita untuk bergabung dan berenang bersama. Tentu saja ketiga wanita gatal ini langsung terjun bergabung dengan mereka. Sedangkan Kate yang masih khawatir pada Charlie, ia pun menghentikan kesenangan itu sambil mengatakan, "Hey, come on guys, we have to find Charlie." Mendengar hal itu, Ethan pun mengajak para wanita untuk mengecek ke tendanya. Barangkali Charlie sedang bercumbu dengan David di sana. Back to camp, but you guys be quick. Okay. Before we go, do you mind if I grab a towel? I'm still soaking. She's fallen between the rocks. Or in the river. Oh God, you need to stay calm. Namun setelah dicek, ternyata David dan Charlie tidak ada di tenda. Di sini Kate teringat kepada pria botak yaitu si Adam yang sering cekcok dengan wanita. Lantas Ellie pun meminta kepada Johnny untuk menemaninya ke tenda si Adam. Nah, di saat yang lain sedang mencari keberadaan Charlie, si Tori dan Ethan malah pergi ke tempat sepi untuk bercipokan di tengah dinginnya udara malam. Setelah mereka sampai, ternyata tidak ada seorang pun di dalam tenda Adam. Namun mereka melihat bercak darah yang menuju ke suatu tempat. Saat ditelusuri, ternyata darah itu berasal dari darah Anja yang sudah terletak tak bernyawa. Ellie yang ketakutan pun segera pergi bersama Johnny. Sedangkan Kate segera membawa Lenny sambil membawa kapak untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Tori dan Ethan masih terus mencari tempat enak untuk bersilaturahmi kelamin. Dan saat mereka mau melakukan, mereka dikejutkan oleh kemunculan David yang sedang menyekap si Anna. Melihat kehadiran mereka, Ethan pun langsung memarahi David karena David sudah menikmati wanita duluan sebelum mereka menyelesaikan pemburuan. Mendengar omongan itu, kini Tori tahu bahwa ketiga pria yang menurut mereka ganteng ternyata predator kemem. Lantas mereka pun langsung kabur secepat mungkin. Namun sayang, namanya juga wanita, mana mungkin berhasil kabur dari kejaran para pria. Was that Charlie? I don't think so, but I only got. Then who the fuck- Gotta calm down. Come here. Shh. Come on. Get the fuck off me, you others. You're not going. Tak hanya Tori, Anna dan Charlie, kini Ellie juga ikut menjadi korban, di mana dirinya berhasil diamankan oleh Johnny. Sadar jika teman-temannya dalam bahaya, Kate dan Lenny mulai mencari keberadaan teman-temannya supaya bisa secepat mungkin pergi dari hutan. Saat mencari keberadaan mereka, Kate melihat Ellie dalam kondisi terikat di pohon. Lantas Kate mencoba menolongnya dan menyuruh Lenny menunggu. Namun tiba-tiba dari belakang, Ethan muncul dan langsung mendorong Kate ke dalam jurang. Kemudian Ethan menyuruh Johnny untuk kembali melanjutkan pencari Anna dan Lenny yang sempat kabur. Sedangkan Anna yang melihat Lenny bersembunyi di balik pohon, dirinya pun mencoba menghampirinya. Lenny yang mengira itu para pria bejat secara tak sengaja, ia malah menusuk si Anna. Ya, pada akhirnya mereka pun harus tewas terbunuh oleh para pria bangsat ini. Oh my God, I didn't dare. You've got to go back. It's heavy. Setelah ketiga pria bejat ini mengumpulkan hasil buruan mereka, mereka pun mengikat para wanita di suatu tempat. Ternyata di tempat itu juga ada si Adam yang sudah terikat dengan tangan kanan terputus. Kemudian Ethan pun menyuruh kedua rekannya untuk memasak, sedangkan dirinya akan memperkaos Tori terlebih dahulu. Di sisi lain, Kate yang sebelumnya didorong ke dalam jurang ternyata masih hidup. Dengan tenaga yang tersisa, ia kembali bangkit untuk mencari sahabatnya walaupun salah satu tangannya patah. Sementara Johnny yang sudah tidak tahan ingin memasukkan kanjutnya ke dalam anunya si Ellie, dirinya pun mulai melancarkan aksi bejatnya. Adam yang melihat itu, dirinya pun tidak tinggal diam, di mana ia mencoba menolong Ellie walau hanya satu tangan. Namun sayang, niat baik Adam malah membuatnya tewas oleh si Johnny. Dan kejadian itu juga membuat Ethan gagal menyalurkan nafsunya. Karena sudah terlanjur bad mood, Ethan malah melampiaskan emosinya dengan menghajar si Tori hingga tewas.
Karena gagal mengenjot Tori, Ethan pun meminta Ellie sebagai gantinya, yang padahal Ellie sudah menjadi milik Johnny. Kemudian Ethan mengatakan bahwa ini adalah hukuman karena kau sudah membunuh Adam. Namun saat keributan itu berlangsung, Ethan mengalihkan pembicaraan dan bertanya pada David, di mana gadis yang kau bawa, yaitu Charlie. Ternyata Charlie sudah tewas saat dirinya tergantung dan Davidlah yang langsung membunuhnya. Kemudian jasad Charlie disimpan di dalam tenda. Lantas Ethan langsung menyuruh David untuk segera membuang jasad Charlie lalu membakarnya. Jika jasadnya masih disimpan, takutnya orang-orang akan mencium bau busuknya. Sedangkan Ethan dan Johnny, mereka pun kembali membawa Ellie ke tempat lain di mana mereka mengikat tangan dan kaki Ellie. Cara itu ia lakukan supaya Ethan bisa dengan mudah memperkaosnya. Hal itu juga bertujuan agar Ellie tidak bisa melawan. Namun Johnny terus bersikeras supaya Ethan menyerahkan Ellie padanya. Tetapi Ethan tidak peduli dengan permohonan Johnny. Ditambah Johnny ini tidak berani melawan Ethan. We agreed you can have her. Sedangkan David yang diperintahkan untuk segera membakar jasad Charlie, dirinya malah mengusap-usap wajah Charlie yang sudah membusuk. Usus punya usus, ternyata David ini mempunyai kelainan yang tidak biasa, yaitu nekrofilia, di mana kelainan ini memiliki kepuasan seksual dengan mayat. Kembali ke Ethan yang sedang sibuk menyiksa Ellie. Maaf, untuk adegan ini saya full sensornya, barudak. Tahu sendirilah mana boleh adegan ini ada di YouTube. Yang ada konten ini malah kena pembatasan usia dan juga membahayakan channel saya. Oke, lanjut. Di sini Ethan berkata, seharusnya kau beruntung dan bersyukur karena kau tertangkap oleh si Johnny. Jika saja Ellie tertangkap oleh David, pasti akan lebih parah karena David akan membunuh korbannya baru memperkaosnya. Nah, pada kesempatan ini, Ellie pun mulai menggoda Ethan dengan cara menggrepek kanjutnya. Dan saat Ethan keenakan, Ellie pun langsung memberikan secuil perlawanan. Tentu saja hal itu malah membuat Ethan semakin marah. Sorry, I panicked. Tell anyone. I promise I won't say anything. Did you really think I'd be that stupid? What did Think you did nothing wrong? You come this. What did you think was going to happen? Di sisi lain, David yang sedang enak-enak mengenjot jasad Charlie dari arah belakang, Kate muncul dan berhasil menghantam si David menggunakan kapak hingga tewas. Sedangkan Johnny yang berniat memperkaos Lenny, muncul si Kate dengan kapaknya. Namun sayang, Johnny berhasil menghindari serangan itu, hingga pergelutan pun tak terhindarkan. Namun Johnny yang kewalahan melawan Kate, dirinya pun berteriak memanggil Ethan. Di tengah pertarungan mereka, Johnny yang sangat kesal pun membunuh Lenny dengan menghantamnya menggunakan batu. Kate yang sudah terpojok, muncullah Ellie yang berhasil menyelamatkan Kate. Pada akhirnya mereka berdua pun dapat melarikan diri. Di tengah pelarian, Kate pun memberikan pisau pada Ellie untuk berjaga-jaga dan mereka akan pergi ke sungai sampai pagi tiba. Namun saat di perjalanan, Ethan dan Johnny muncul hingga mereka pun kembali berlari. Namun sayang, pelarian itu malah membuat Ellie terjatuh. Dan di saat Johnny menghampirinya, Ellie pun berhasil menusuk Johnny hingga tewas. Namun sayang, Ellie juga harus tewas oleh si Ethan. Kini tinggal Kate yang berusaha kabur dari kejaran Ethan. Di tengah pelarian itu, Kate melihat mobil dari arah kejauhan. Lantas Kate pun langsung menyalakan suar untuk meminta pertolongan. Yang ternyata itu adalah mobil pacar si Tori, yaitu Dean. Lantas Dean pun berusaha menahan Ethan dan ia menyuruh Kate untuk segera pergi. Namun sayang, si Dean yang tidak bisa gelut, dirinya pun harus tewas dengan mudah. What have you done with Tori? Hey, what?
Singkat cerita, pagi puncaang, Kate yang kala itu sempat tertidur, dirinya pun kembali berlari hingga sampailah ke sebuah pemukiman. Lantas Kate pun berusaha meminta tolong pada salah satu rumah di sana. Beruntung si pemilik rumah yang bernama Helen mau menolong Kate. Lantas Helen pun langsung memanggil pihak berwajib. Namun ketenangan Kate seketika pudar di mana ia melihat foto Helen bersama Ethan yang terpajang di kulkas. Dan ternyata rumah ini adalah milik si Ethan dan Helen adalah istri dari Ethan. Lantas Kate pun memberitahu bahwa suamimu adalah seorang pembunuh. Bahkan si bangsat ini telah memperkaos teman-temanku dan juga membunuhnya. Namun tak lama muncullah si Ethan. Saat Ethan di hadapan sang istri, betapa pintarnya ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di sini Kate terus berusaha menjelaskan apa yang telah dilakukan Ethan pada teman-temannya. Sempat terjadi ketegangan antara mereka bertiga hingga membuat Helen kebingungan harus percaya pada siapa. Namun mengingat Ethan adalah suaminya, tentu saja Helen lebih percaya kepada Ethan. Tidak ada pilihan lain, Kate pun langsung menghajar keduanya. She needs medical attention. Have you called an ambulance? Stay away from him. Don't listen to him. That God, he's come about. Wait. Never said rape. Oh, raped, killed. God knows what happened. Look at her. What happened to your face, Ethan? I told you. I said, shut up. Give me that. Saat ada kesempatan, Kate pun kembali kabur. Namun sayang, ia berhasil tertangkap oleh Ethan hingga ngunclung ke dalam kolam renang. Nah, disinilah Kate pun berhasil membunuh Ethan dengan cara mencekeknya. Namun saat Kate berhasil membunuh Ethan, tiba-tiba dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kediaman Putin mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Aldis Burger Cempaka Putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy. Mahal ini Reski Febian, silahkan Bapak Mulyono closingan. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.